Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas masa depan dari Bitcoin. Karena dimana sekarang ini ada beberapa informasi terkait Bitcoin ataupun masa depan yang lumayan cerah juga. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market walaupun Bitcoin mengalami penurunan, Solana, XRP dan juga token Luna klasik, tetapi lebih banyak token-token ataupun altcoin yang mengalami kenaikan ya. Salah satunya ada Mir dan juga Liver. Bahkan ketika kita scroll ke bawah ini ada beberapa juga ya yang mengalami kenaikan, dua hijau-hijau banget lah. Oke, jadi sekarang ini yang bakalan gue bahas terkait dari Bitcoin ya atau masa depan dari Bitcoin. Di mana mungkin dari beberapa pakar analisis cryptocurrency walaupun sekarang ini banyak sekali yang telah memprediksikan dari harga Bitcoin katanya bakal mengalami penurunan lebih lanjut gitu ya untuk Bitcoin bisa mencapai ke 13.000 US dollar ataupun 10.000 US dollar gitu. Namun mengingat dari sebuah penurunan tersebut adalah dengan adanya sebuah historical dari Bitcoin sendiri ya ketika dia mencapai ke ATH lalu dia sempat turun ataupun anjlok bahkan mengalami penurunan kisaran 84% sampai dengan 86%. Itu yang sudah terjadi dari Bitcoin yang telah dialami di sebelum-sebelumnya setelah dia new ATH ya ataupun mencapai all time high baru. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari Bitcoin. Nah, untuk kondisi chart dari Bitcoin sendiri ya walaupun memang sekarang harganya sudah kembali di 16.542 US dollar ya saat ini, tapi di sini untuk harga terendahnya dia ternyata sempat ke harga 15 ribuan ya. Ini per tanggal 21 bulan 11 kemarin ya di bulan November. Jadi tepat 1 tahun nih dari ATH-nya Bitcoin ya, ya kisaran di bulan 11 lah gitu. Ternyata sekarang Bitcoin itu harganya udah di 15 ribuan ya per tanggal 21 bulan 11 kemarin. Nah, dan sekarang pun ternyata ada sebuah beberapa informasi ya terkait Bitcoin. Kenapa gua katakan bahwa Bitcoin ini memiliki masa depan yang cerah karena di sini kita bisa melihat dari berbagai informasi ataupun dari beberapa sumber ya yang telah mengangkat dari masa depan Bitcoin dan itu pun terlepas dari beberapa historical ya karena kita sebagai manusia kita tidak bisa melupakan yang namanya sejarah. Jadi untuk sejarah itu ya pasti akan terulang kembali di mana roda berputar, bumi pun berputar ya kurang lebih seperti itu dan gua rasa untuk Bitcoin sendiri ya ini possible sekali gitu untuk Bitcoin bisa mencapai ke harga terendahnya itu ya di kisaran 13.000 ataupun di 10.000 US dollar. Oke, jadi kira-kira seperti apa informasinya? So nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh media cointelegraph.com ya. Jadi di sini ada yang telah memprediksikan bahwa harga Bitcoin akan melonjak melewati 600.000 US dollar jika aset tersulit cocok dengan emas. Nah, jadi di sini ada salah seorang yang telah memprediksikan atau salah satunya adalah dari media cointelegraph.com bahwa Bitcoin ini di masa mendatang atau di masa depan ya, entah tahunnya tahun 2030 atau mungkin 2040, intinya Bitcoin suatu saat akan mencapai ke harga 600.000 US dollar per satu keping Bitcoinnya. Namun di situ dengan alasan ya aset tersulit cocok dengan emas. Nah, jadi di sini pun ada sedikit banyaknya diperbandingkan antara Bitcoin dengan emas. Dekade yang akan datang bisa menjadi waktu Bitcoin untuk meniru terobosan emas tahun 1970-an, kata Kevriol Investment. Nah, jadi di sini katanya dalam sebuah dekade yang akan datang, itu pun bisa menjadi bom waktu untuk Bitcoin ya, karena di sini ya kemungkinan Bitcoin di masa mendatang itu akan meniru dengan terobosan emas yang telah dilalui pada tahun 1970-an, itu menurut dari Kevriol Investment. Jadi ada salah seorang yang telah dia berinvestasi mungkin dia melihat dari historikalnya emas gitu di mana pada saat 1970-an tersebut ya beberapa orang itu lebih memilih untuk menukar uangnya dengan emas ya. Jadi banyak sekali orang-orang ataupun demand terhadap emas tersebut ya. Mungkin ini akan terjadi dari Bitcoin di masa mendatang ya. Dan itu adalah perkiraan dari edisi terbaru Kevriol Newsletter, sebuah surat edaran keuangan dari perusahaan riset dan perdagangan Kevriol Investment. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga untuk Bitcoin karena pergerakan besar dan lebih banyak lagi di tahun 2020-an. Betul sekali ya. Jadi pergerakan dari Bitcoin ini tahun 2020-an lumayan juga gitu pada saat dari Bitcoin mulai banyak sekali demand atau mulai banyaknya sekali permintaan orang-orang yang mulai terjun untuk berinvestasi di Bitcoin dan pada saat itu juga di 1 tahun ke depannya tepatnya di tahun 2021 Bitcoin mampu mencapai new ATH kisaran di 68 ribuan US dollar per satu keping Bitcoin. Dan di sini ya kemungkinan itu akan terjadi juga terhadap Bitcoin di masa depan
Dan meskipun aksi harga Bitcoin turun hampir 80% untuk saat ini ya, dari New ATH tahun 2021 sampai dengan sekarang, Bitcoin yang kurang lebih penurunannya itu kisaran sudah di 76%. Namun di sini tidak semua orang bersikap bearish bahkan tentang prospek jangka menengahnya. Betul sekali. Jadi walaupun dari Bitcoin sendiri sudah mengalami penurunan yang lumayan juga di atas 70-an%, tetapi banyak sekali ya orang-orang yang bertujuan untuk investasi jangka panjang di Bitcoin ini tidak memikirkan bahwa ini adalah bearish yang akan selamanya bearish dari Bitcoin. Dan sementara seruan untuk penurunan lebih lanjut sebelum Bitcoin per USD menemukan dasar makro barunya tetap ada. Capriol percaya bahwa tahun 2023 akan cerah bagi Bitcoin sebagai aset reserve. Nah, jadi di sini juga lagi-lagi dari Capriol sendiri ya. Jadi untuk sementara seruan ini ya memang dari penurunan dari Bitcoin ini akan tetap berlanjut, yaitu sangat possible. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja Bitcoin akan mengalami penurunannya lagi ya, yang gua katakan tadi bahwa Bitcoin semenjak New ATH dia anjlok di atas 80-an% gitu ya. Itu yang telah terjadi dari Bitcoin di beberapa dekade yang lalu ya, kurang lebih Bitcoin ini sekarang umurnya udah 13 tahun ya, dari masa halving bull run ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan setelah ATH di tahun 2021 Bitcoin masih akan tetap melanjutkan penurunannya sampai mencapai anjlok itu ya kurang lebih di atas 80-an%, karena yang sebelum-sebelumnya itu pernah ke 84%, lalu ke 86%. Jadi untuk saat ini ya kemungkinan yang diperkirakan oleh beberapa technical analysis untuk Bitcoin sendiri dia masih akan mengalami penurunan ya, sampai Bitcoin ini mengalami anjlok di atas 80-an%. Namun di sini dalam sebuah alasan katanya terletak pada sejarah keuangan ekonomi dunia pada abad yang lalu dan khususnya Amerika Serikat setelah dolar sepenuhnya dipisahkan dari emas pada tahun 1971. Nah, jadi di sini dalam sejarah ya, lagi-lagi nih kita bicara sejarah. Jadi dalam sebuah alasan yaitu terletak juga pada yang namanya sejarah keuangan ekonomi dunia pada abad yang lalu. Dan itu khususnya untuk warga Amerika Serikat ya, setelah dolar sepenuhnya itu dipisahkan dari emas. Betul sekali. Jadi sebelumnya itu di negara Amerika Serikat kalau tidak salah ya, gua pernah membaca buku. Jadi di Amerika Serikat itu warga negara Amerika Serikat itu dimintai ya oleh pemerintahnya supaya beberapa warga negara Amerika Serikat ini yang memiliki emas harus ditukar ke The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan tidak lama kemudian ternyata terjadilah inflasi segala macam, akhirnya emas cetak duit gitu ya dari The Fed itu sendiri, lalu beberapa orang juga mulai krisis ekonomi dan akhirnya ujung-ujungnya kembali lagi kepada emas. Orang-orang mempercayai terhadap nilai emas gitu yang bahwa di masa depan itu akan lebih mahal. Dan kemungkinan itu salah satu alasan untuk Bitcoin. Jadi beberapa orang yang ujung-ujungnya akan tertarik terhadap Bitcoin, jadi demand Bitcoin ini akan semakin tinggi ya. Karena di sini melihat dari sejarah pada tahun 1971 ya, bahwa warga negara Amerika Serikat ini minatnya tinggi terhadap emas. Dan di sini untuk emas sebagai safe haven utama dunia saat itu melihat keuntungan besar selama dekade tersebut dan 50 tahun kemudian giliran Bitcoin. Nah, jadi di sini intinya diperbandingkan antara emas dengan Bitcoin. Dulu emas pun bisa gitu ya, beberapa orang mempercayai bahwa emas itu akan semakin mahal gitu, makanya orang berbondong-bondong untuk menabung di emas atau investasi di emas, dan itu tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pada Bitcoin. Jadi bukan Bitcoin mencapai ke 600 ribuan ya di tahun-tahun sekarang seperti tahun 2023, 2024 atau mungkin di 2030 ya, enggak. Intinya di masa depan Bitcoin mampu mencapai ke harga 600 ribuan per satu keping Bitcoin. Dan karena emas jauh lebih kecil pada tahun 1970-an dan Bitcoin saat ini bahkan lebih kecil jika dibandingkan, ia memiliki kapasitas untuk melakukan pergerakan besar melalui satu dekade inflasi dan suku bunga tinggi, tulis Gabriel. Nah, jadi di sini untuk perbandingan antara emas dengan Bitcoin ya, walaupun memang sebelumnya itu ya pada saat tahun 70-an emas itu jauh lebih kecil ya pada tahun saat itu gitu. Namun dibandingkan dengan sekarang antara emas dengan Bitcoin ya justru Bitcoin lebih kecil. Itu yang dikatakan oleh Gabriel. Namun semuanya itu ya akan memiliki kapasitasnya sendiri supaya bisa melakukan pergerakan besar-besaran melalui satu dekade inflasi dan suku bunga tinggi. Jadi walaupun inflasi dan juga suku bunga tinggi itu tidak menutup kemungkinan untuk market cryptocurrency ya, salah satunya adalah Bitcoin, itu bisa mencapai new ATH gitu atau bisa mencapai harga yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan berarti resesi 2023 gitu orang-orang panik ya, enggak kayak gitu ya. Kita bicara dengan adanya sebuah pandemi ya. Jadi di pandemi tahun 2020 itu ya market emang bearish gitu, tetapi tidak lama kemudian ternyata orang-orang itu lebih memilih menyimpan uangnya itu bukan di cash money gitu ya, bukan di uang cashnya gitu ataupun di emas ya, tetapi mereka lebih ke aset-aset digital ya, salah satunya adalah cryptocurrency. Ternyata di tahun 2021 walaupun pandemi masih ada, tetapi dari cryptocurrency mampu new ATH ya, salah satunya adalah Bitcoin. Lalu dari pasar saham juga S&P 500 itu pun sama ya untuk
saham-saham juga mengikuti gitu ya. Walaupun dari The Fed sendiri itu ya suku bunganya udah lumayan tinggi ya, tetapi dia ternyata pivot saat itu pencetakan uang gila-gilaan ya, jadinya mau dibuangnya dibuang kemana gitu, nggak mungkin langsung cash money gitu ya. Jadi orang-orang besar itu membuangnya ke aset-aset digital, salah satunya ada cryptocurrency dan juga pasar modal ataupun pasar saham ya. Dan belum lagi di sini ada salah satu media ya, di sini ada negara Brazil. Wow, ini luar biasa juga. Presiden Brazil setuju kripto sebagai alat pembayaran. Nah, jadi walaupun memang ini informasi per tanggal 24 Desember ya, tetapi di sini ya ini kabar positif juga untuk industri cryptocurrency karena di mana, sekarang itu beberapa negara sudah mulai mengikuti dari langkah yang telah dilakukan oleh negara El Salvador. Walaupun El Salvador adalah sampai dengan saat ini negara satu-satunya yang sudah melegalkan Bitcoin dijadikan sebagai mata uang yang sah di negara tersebut, tetapi ada beberapa negara-negara juga yang telah menyusul ya demi melegalkan cryptocurrency dan salah satunya adalah Brazil. Dan yang kita lihat di sini adalah presiden Brazil yang bernama Jair Bolsonaro telah menandatangani undang-undang yang melegalkan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di negara tersebut. Jadi memang ini RU-nya udah dibuat ya dan itu udah disetujui juga oleh pemerintah dan juga mungkin beberapa orang-orang besar di sana ya. Jadi udah dilegalkan nih sekarang untuk cryptocurrency dijadikan sebagai alat pembayaran di negara Brazil. Dan di sini pun ada Cointelegraph mengutip jurnal resmi pemerintah federal Brazil Kamis pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2022. Wow, ini tanggalnya tanggal cantik nih ya. Bahwa Presiden telah menandatangani RUU 14.478 menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Negara. Nah, jadi emang udah sah banget. Bahkan media Cointelegraph pun ini langsung mengangkat beritanya ya disebarkan di beberapa sosial media gitu atau di up lah atau dari segi informasi seperti ini bahwa yang negara Brazil sekarang sudah melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Apakah ini informasi positif atau mungkin informasi masih samar-samar gitu. Namun menurut gua pribadi ini adalah salah satu informasi positif untuk masa depan cryptocurrency ya salah satunya adalah Bitcoin. Ya mungkin kita semua sering berspekulasi ya karena memang sudah terjadi di beberapa dekade sebelumnya ketika Bitcoin mencapai new ATH, beberapa altcoin pun itu mengikuti arus daripada Bitcoin ya. Tetapi kita semua ya berdoa saja untuk token-token dan juga koin-koin micin yang sekarang kita pegang ya semoga bisa bertahan lama ya. Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.